terhormat Ibu Musdalifah Inayah selaku dosen mata kuliah bimbingan konseling pada semester kali ini. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa materi dalam video ini. Yang pertama yaitu pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan adalah pemberian bantuan kepada seseorang yang membutuhkan bantuan untuk membantu seseorang mengatasi masalahnya atau mengungkapkan kemampuan yang dimilikinya. Bimbingan diberikan oleh seseorang, yaitu seorang ahli di bidangnya, kepada orang yang membutuhkan bimbingan. Konseling adalah hubungan timbal balik antara dua orang, konselor dan klien, untuk menangani masalah klien yang didukung oleh keahlian dan dalam suasana yang laras dan integrasi berdasarkan norma-norma yang berlaku untuk tujuan yang berguna bagi klien. Dan yang kedua, manfaat mempelajari bimbingan dan konseling. Manfaat dalam mempelajari bimbingan konseling yang akan diuraikan secara garis besar diantaranya. Yang pertama, bimbingan konseling menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang baik dalam satu satuan waktu. Dan yang kedua, bimbingan konseling akan mampu mengantarkan peserta didik untuk mencapai kemudahan, mengontrol dan mengevaluasi kegiatan bimbingan yang dilakukan di lembaga pendidikan. Dan yang ketiga, bimbingan konseling akan menjadi pendukung daripada terlaksananya program kegiatan bimbingan secara lancar, efisien, dalam dan yang ketiga, bimbingan konseling akan menjadi pendukung daripada terlaksananya program kegiatan bimbingan secara lancar, efisien, dan efektif. 3. Tahapan dalam proses bimbingan konseling. Secara umum, proses konseling individual terbagi atas 3 tahapan, yaitu sebagai berikut. Bagian pertama, tahapan awal. Tahapan awal ini terjadi sejak klien bertemu konselor hingga berjalan proses konseling dan menemukan definisi masalah klien. Atau pada tahap awal ini akan dilakukan introduction and environmental support. Adapun yang dilakukan oleh konselor dalam proses konseling tahap awal ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, membangun hubungan konseling yang melibatkan klien yang mengalami masalah. Kedua, memperjelas dan mengidentifikasi masalah. Dan yang ketiga, membuat penjajakan alternatif bantuan untuk mengatasi masalah. Yang keempat, menegosiasi kontrak. Dan tahapan yang selanjutnya itu tahapan inti. Setelah tahapan awal dilaksanakan dengan baik, proses konseling selanjutnya adalah memasuki tahap inti atau tahap kerja. Pada tahap ini terdapat beberapa hal yang harus dilakukan. Diantaranya, yang pertama, menjelajahi dan mengeksplorasi masalah serta kepedulian klien. Yang kedua, menjaga agar hubungan konseling tetap terpelihara. Yang ketiga, proses konseling agar berjalan sesuai kontrak. Kesepakatan yang telah dibangun pada saat kontrak tetap dijaga, baik oleh pihak konselor maupun klien. Dan tahapan akhir. Pada tahap akhir ini, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama, konselor bersama klien membuat kesimpulan mengenai hasil proses konseling. Dan yang kedua, menyusun rencana tindakan yang akan dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah terbangun dari proses konseling sebelumnya. Dan yang ketiga, mengevaluasi jalannya proses dan hasil konseling, penilaian segera. Penjelasan selanjutnya yaitu peran dan tugas kepala sekolah, guru mata pelajaran, wali kelas, dan guru bimbingan konseling dalam pelaksanaan program bimbingan konseling di sekolah. Yang pertama, peran dan tugas kepala sekolah. Kepala sekolah selaku penanggung jawab seluruh penyelenggaraan pendidikan di sekolah, memegang peran strategis dalam mengembangkan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Dan yang kedua, peran dan tugas guru mata pelajaran, yaitu di sekolah tugas
dan tanggung jawab utama guru adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran siswa. Salah satu peran yang dijalankan oleh guru yaitu sebagai pembimbing, dan untuk menjadi pembimbing yang baik, guru harus memiliki pemahaman tentang anak yang sedang dibimbing. Dan yang ketiga, peran dan tugas wali kelas. Sebagai pengelola kelas, tentu dalam pelayanan bimbingan dan konseling, wali kelas berperan sangat penting dalam keberlangsungan kegiatan bimbingan konseling. Wali kelas juga pastinya mengetahui sifat dan karakter setiap anak didiknya. Dan yang keempat, peran dan tugas guru bimbingan konseling. Guru bimbingan konseling memiliki peran penting dalam sekolah untuk memantau, membuat dan memastikan siswa berperilaku baik, dan memberikan motivasi untuk mendinamiskan potensi yang dimiliki siswa, dan siswa dapat berkembang sesuai dengan harapan dan cita-cita. Dan yang kelima, pengertian bimbingan pribadi, sosial, karir, dan akademik. Bimbingan pribadi. Bimbingan pribadi adalah bimbingan yang dilakukan untuk membantu konseling atau siswa dalam memahami keadaan dirinya baik fisik maupun psikis, memahami akan makna diri sebagai makhluk Tuhan, serta pemahaman akan segala kelebihan dan potensi diri yang dimiliki demi tercapainya kualitas hidup yang lebih baik. Dan bimbingan sosial. Bimbingan bidang sosial yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta menggambarkan kemampuan hubungan sosial yang sehat dan efektif dengan teman sebaya, anggota keluarga, dan warga lingkungan sosial yang lebih luas. Dan bimbingan karir. Bimbingan karir adalah bimbingan dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja, dalam memilih lapangan kerja atau jabatan atau profesi tertentu, serta membekali diri supaya siap memangku jabatan itu, dan dalam menyesuaikan diri dengan berbagai tuntutan dari lapangan pekerjaan yang dimasuki. Dan bimbingan akademik. Bimbingan akademik merupakan proses bantuan yang diberikan kepada individu peserta didik agar dapat mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya dalam belajar atau proses akademiknya, sehingga setelah melalui proses perubahan belajar mereka dapat mencapai hasil akademik yang optimal dengan kemampuan, bakat, minat yang dimilikinya. Contoh masalah yang sering terjadi pada siswa. Contoh kasusnya adalah ada seorang anak yang ingin bertanya tentang karirnya. Dia bingung apakah harus melanjutkan kuliah ke universitas atau melanjutkan bisnis. Dalam hal ini, melanjutkan bisnis yang diturunkan oleh keluarganya. Di sini seorang guru bimbingan konseling bisa melakukan pendekatan untuk membantu siswa dan mencari solusi atas permasalahan yang dialami oleh siswa tersebut. Dan yang kelima adalah teknik konseling. Bimbingan dan konseling membutuhkan teknik yang tidak mudah. Diperlukan pembiasaan terhadap macam-macam teknik yang ada supaya konselor mahir dalam kerja praktik. Di samping itu, diperlukan keberanian dalam mempraktikkan macam-macam teknik yang ada supaya ada pengalaman dari berbagai teknik. Di sini saya akan mencoba menjelaskan 3 teknik konseling, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu attending. Perilaku attending disebut juga perilaku menghampiri klien. Hal ini mencakup komponen kontak mata, bahasa tubuh, dan bahasa klien. Dan yang kedua yaitu empati. Empati adalah kemampuan konselor untuk merasakan apa yang dirasakan klien, merasa dan berpikir bersama klien bukan untuk atau tentang klien. Dan yang ketiga, refleksi. Refleksi adalah teknik untuk memantulkan kembali kepada klien tentang perasaan, pikiran, dan pengalaman sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan non-verbalnya. Dan mungkin cukup sampai sini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.